Kau datang ke sini untuk apa? Aku di sini tentu saja untuk ikut lelang. Adik perempuan, barang-barang yang bisa masuk ke pelelangan ini semuanya sangat berharga loh. Kok adik ipar tidak ikut? Aduh, aku lupa. Adik ipar ini kan sebentar lagi mau bercerai denganmu. Mana mungkin dia datang ke pelelangan ini untuk menghambur-hamburkan uang untukmu. Sian mau bercerai dengannya benar. Ini kan adiknya sendiri yang bilang. Makanya mereka itu harus waspada. Hanya Kian-Kian, putri bangsawan sepertimu yang pantas menjadi nyonya Onihong Group di masa depan. Betul. Kalian semua memang mulia. Bisa minggir. Aduh, tunggu dulu. Kim Yao katanya kau datang untuk ikut lelang. Lalu mana undanganmu? Mana undangannya? Sial, lupa soal ini. Adik, jangan bilang kau bahkan tidak punya undangan. Sepertinya Kim Yao benar-benar sudah tidak disayang. Tidak hanya datang ke pelelangan sendirian, tapi juga tidak punya undangan. Tanpa undangan, masih beraninya datang ke pelelangan. Kim Yao, beraninya kau. Betul, Kian-Kian. Kau adalah calon nyonya Onihong Group. Pelelangan ini juga merupakan aset Onihong Group. Hari ini, Kim Yao sendiri yang tidak tahu aturan. Jadi kau tidak perlu sungkan padaku dan berbaik hati padanya. Satpam syarat. Wanita yang tidak tahu aturan ini keluar. Hentikan. Tuan Muda Jian, kenapa jalannya cepat sekali? Tidak, tungguku. Aku tidak tahu kau juga akan datang. Buka lebar-lebar mata anjing kalian itu dan lihat baik-baik. Beliau ini adalah nyonya muda keluarga Jiang kami. Kalian berdua mau mengusirnya. Bosan hidup ya, maaf. Kami juga hanya menuruti perintah Nona Luo. Pergi kerja sana. Nona Luo, kau benar-benar banyak waktu luang ya. Ikut campur urusan keluarga Jiang kami. Adik ipar Kian-Kian itu bermaksud baik. Kenapa kau lagi? Keluarga Qin akhir-akhir ini terlalu tenang ya. Sampai kau bisa berulang kali mencari masalah dengan istriku, Jiang Min, betul. Kita selesaikan semua masalah lama dan baru dengan keluarga Qin. Kalian berdua, syarat dia keluar. Kak, kasihan. Aku cuma tidak mau orang luar masuk ke pelelangan. Katanya pelelangan wajib kali ini. Ada barang antik yang kakakku inginkan orang luar. Istriku Jiang Xian. Di wilayah kekuasaannya sendiri. Malah dipanggil orang luar, Luo Kian-Kian. Apa aku terlalu baik padamu? Kasihan. Aku juga tidak sengaja. Kukira kau dan Nona Kim sudah bercerai. Lagi pula, dia tidak punya undangan. Luo Kian-Kian, kubilang padamu, aku tidak akan pernah bercerai dengan Kim Yao. Kau dengar itu baik-baik. Dengar baik-baik, kasihan. Kita ini sudah ada perjanjian pernikahan. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Perjanjian pernikahan. Mana suratnya? Mana maharnya? Mana keintiman fisiknya? Cantik menggambar kue untukmu. Dan kau langsung percaya. Bodoh sekali sih kau. Kakak Xian. Keluarga Luo adalah keluarga terhormat di Jinggu. Dan aku adalah pewaris tunggal keluarga Luo. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Kita berdualah yang baru sepadan. Pantas atau tidak, itu urusanku. Apa urusannya denganmu? Karena kau sudah menghinanya seperti ini. Maaf, pelelangan hari ini tidak menyambutmu. Kakak Xian, apa kau mau mengusirku? Orang Kakak Xian, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini, tunggu. Tunggu. Kakek, jangan salahkan Kak Xian. Semua ini salah Kim Yao. Wanita jalan kecil itu jelas-jelas aku yang tunangannya Kak Xian. Diam, Tuan Jiang sudah menikah. Mana mungkin ada tunangan lagi? Jangan main-main.
Kakek tua ini orangnya cukup baik. Akhirnya melihat seseorang dengan tiga pandangan yang normal. Tuan Jiang, Kian masih muda. Hari ini berikan aku muka. Kakek Wu, karena Anda sudah bicara, masalah ini untuk sementara aku lupakan. Izinkan aku memperkenalkan, ini tunanganku, Qin Yao. Gadis ini kok mirip sekali dengan Lian ya? Mirip, benar-benar mirip sekali. Nyonya Jiang cantik sekali, auranya sangat bagus. Cocok, benar-benar cocok. Kakek, Anda terlalu memuji, silakan. Kami permisi dulu. Tunggu. Pertemuan pertama, saya juga tidak menyiapkan apa-apa. Cincin giok ini diberikan oleh putriku. Hari ini aku berikan kepada Nyonya Jiang. Semoga Nyonya Jiang bisa menerimanya. Oh, kakek, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Entah kenapa, aku merasa sangat dekat denganmu saat pertama kali melihatmu. Kuharap kau tidak menolaknya. Terimalah niat baik kakek. Terima kasih, kakek. Kakek Luo ini sifatnya selalu aneh. Anehnya tidak menyulitkan Yao. Sampai jumpa, kakek. Kakek, kenapa kau begitu baik pada wanita jalan kecil Yao itu? Jelas-jelas aku tunangan kasihan. Hanya aku yang pantas menjadi istri orang terkaya. Dia itu siapa berani-berani menyuruh aku diam. Pertunangan itu kau dan Chen Qingnya putuskan sendiri. Aku tidak pernah menyetujuinya. Kian, lihat dirimu hari ini. Membuat keributan, tidak masuk akal, tidak terlihat seperti orang yang berpendidikan. Belasan tahun aku mengajarimu sia-sia. CEO kami sebenarnya tidak ingin datang ke penawaran ini. Begitu dengar Anda akan datang, dia langsung ikut. Di kantor pusat kami hari ini sebenarnya ada rapat yang sangat penting. Jadinya dipindahkan ke sebelah. Cerewet. Tapi bos, kita juga harus pergi. Rapat segera dimulai. Jiang Xia, terima kasih. Kau urus pekerjaanmu dulu. Aku bisa sendiri. Kalau begitu aku akan segera kembali. Qin Yao, jangan senang dulu. Kusarankan kau segera bercerai dengan Kasian. Kalau tidak, kau tidak akan tahan dengan akibatnya. Aduh, zaman sekarang ini kenapa ya? Pelakor sekarang berani terang-terangan begini ya? Qin Yao, kau bilang siapa pelakor? Kau percaya atau tidak? Aku akan merobek mulutmu sekarang juga. Aku bicara tentangmu. Kupikir pertunangan kalian sehebat apa? Nggak ada surat pertunangan, nggak ada cinta, nggak ada surat pertunangan. Cuma modal hubungan kosong kamu. Suamiku langsung jadi tunanganmu gitu aja. Kamu punya malu gak sih, Qin Yao? Luo Qian, jangan salahin aku dan libetin kamu. Kamu bilang, orang-orang yang datang ke sini itu orang kaya atau bangsawan. Jangan paksa aku nampar kamu di tempat semewah ini. Kamu berani, Qian. Udah, jangan bikin masalah lagi. Kakek, aku cucu kandungmu. Kamu kok belain orang luar sih? Justru karena kamu cucuku, aku harus kasih tahu kamu, keluar rumah itu harus pakai logika. Kalau enggak, kamu sama aja kayak preman. Kakek dulu, jangan nemuin orang yang bijaksana kayak kamu. Aku kasih jempol nih buat kamu. Kamu ini lumayan ngerti sifatmu ya. Kakek suka kamu. Kakek. Acara lelang barang asli strategis ke-460 sekarang dimulai. Barang pertama adalah paspor seleng biru putih. Harga awal 500.000. 600.000, 800.000. 800.000 sekali, 800.000 dua kali, 800.000 tiga kali. Selamat kepada tuan ini. Barang kedua adalah Yongjin Giok Zamrud yang disediakan oleh keluarga. Harga awal 5 juta. Apa harga awal 5 juta? Bukankah 300.000? Tidak menyangka, kan, Kingsu bilang barang ini awalnya milikmu. Jadi aku secara khusus meminta penyelenggara untuk menaikkan harganya. Kau lihat itu. Inilah masyarakat kelas atas. Kau, wanita murahan. Bahkan jika kau menempel pada Kasian, apa gunanya? Tanpa dia, kau bahkan tidak mampu membayar harga awalnya. Luo Qian, kau keterlaluan. Aku keterlaluan.
pelelangan. Siapa yang menawar lebih tinggi akan mendapatkannya. Kau tidak punya uang. Jangan salahkan barangnya terlalu mahal. Selama kau mau bercerai dengan Kaxian, aku akan membelikan Liontin Giok ini untukmu. Bagaimana? Luo Qianqian, apa kau menyukai Jiang Xian? Tentu saja, Kaxian begitu baik. Tentu saja aku menyukainya. Tidak, kau tidak menyukainya. Jika kau benar-benar menyukai Jiang Xian, kau harus tahu bahwa perasaan seseorang tidak dapat diukur dengan uang. Kau sama sekali tidak tahu apa itu suka. Kau hanya menikmati rasa superioritas yang diberikan status Nyonya Jiang padamu. 50 juta. 50 juta sekali. Bagaimana ikatan keluarga dan cinta? Mana yang kau pilih? Qin Yao, pikirkan baik-baik. Jika Liontin Giok ini jatuh ke tanganku, kau tidak akan pernah bisa menemukan ibumu lagi. 50 juta 2 kali. Tidak ketemu ya sudah. Kau selama ini aku sudah hidup seperti ini. 50 juta 3 kali. Aku tawar 300 juta. Jiang Xian, kenapa kau kembali? Maaf. Tadi ada urusan sebentar. Astaga, Tuan Muda Jiang menawar 300 juta. Kaxian, apa yang kau lakukan? Liontin Giok rusak ini sama sekali tidak sepadan dengan harganya. Kian. Demi membuat istriku bahagia, 300 juta bukanlah apa-apa. CEO Group Wanao ini memang pantas menjadi orang terkaya di kota. Sungguh berkuasa, bisa menjadi Nyonya Jiang. Sungguh sangat bahagia. Sungguh iri. Tuan Muda Jiang menawar 300 juta. Adakah yang menawar lebih tinggi dari Tuan Muda Jiang? 300 juta sekali. 300 juta 2 kali. 300 juta 3 kali. Selamat untuk Tuan Muda Jiang. Selamat untuk Nyonya Jiang. Jiang Xian, terima kasih. Aku pasti akan bekerja keras dan menghasilkan uang untuk membayarmu kembali. Tidak perlu. Aku dan semua yang memiliki semuanya milikmu. Terserah padamu. Qin Yao, jangan kecil ini. Dia hanyalah gadis rendahan. Dia pasti menggunakan taksi kotor untuk membuat taksi yang tergila-gila padanya. Bos, aku akan mengurus dokumennya dulu. Sangat menyukainya. Masih banyak di ruang belajar. Nanti kuberikan semuanya padamu. Kau tidak mengerti. Ini peninggalan ibuku untukku. Selama bertahun-tahun ini telah dirampas oleh keluarga Jie. Sekarang aku akhirnya mendapatkannya kembali. Selama ini aku sangat bahagia. Terima kasih, ibumu. Oh, bukan Lin Fang, tapi ibu kandungku. Meskipun aku belum pernah bertemu dengannya, tapi aku yakin dia pasti bukan orang seperti Lin Fang. Dia pasti ibu yang penuh kasih sayang. Tuan Muda Jiang. Tuan Muda Jiang, orang tua ini punya permintaan yang tidak masuk akal. Bisakah kau memberikan Liontin Giok ini padaku? Tuan Wu, apa maksudmu? Tuan Muda Jiang, jangan salah paham. Liontin Giok ini awalnya milik keponakanku. Sejak dia diculik ini menjadi satu-satunya petunjuk bagiku untuk menemukannya. Tuan Wu, kau yakin kau tidak salah? Liontin Giok ini milik cucumu. Aku sangat yakin. Aku ingat dengan sangat jelas. Putriku, Mian memakaikan Liontin Giok ini pada putrinya. Tapi putriku, Mian meninggal dengan depresi. Jika aku tidak dapat menemukan cucu perempuanku ini, putriku akan mati dengan penasaran. Tuan Wu, ada satu hal yang kupikir akan sangat menarik bagimu. Liontin Giok ini adalah peninggalan dari ibu istriku untuknya. Karena suatu kecelakaan hingga berakhir di pelelangan hari ini, apakah menurutmu ini hanya kebetulan? Benarkah? Yao. Saat pertama kali aku melihatmu, aku merasa kau sangat mirip dengan putriku, Mian. Apakah kau putri Mian? Tuanku, Anda hanya memiliki satu putri, ya. Tian adalah anak angkatku. Kalau begitu, lebih baik kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyelidiki dengan seksama. Mungkin saja Yao adalah cucu kandungmu. Ya, aku langsung kirim orang untuk menyelidiki. Pergi dan cari tahu untukku. Iya.
Yao Yao, nanti aku akan datang ke jengukmu. Tentu saja, nanti kalau Anda datang, saya akan masak sendiri makanan enak untuk Anda. Benarkah? Kamu anak yang baik. Apa? Qian Yao ternyata adalah cucu kandung kakek. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dokter Chen, dokumen ini sangat penting bagi Tuan Tua. Harus diperiksa dengan teliti. Tuan Muda Luo, tenang saja. Kakek, ini semua masakan andalan saya. Coba rasakan. Masakan ini semua buatanmu. Wah, hebat sekali. Mulut kakek Luo baik sekali. Seandainya dia benar-benar kakek kandungku. Kakek, kalau Anda suka, saya akan sering datang memasak untuk Anda. Saya bisa masak banyak sekali. Hari ini waktunya sedikit, jadi kurang maksimal. Bagus, kalau begitu bagus sekali. Seandainya kamu benar-benar cucu kandungku, aku akan tertawa sampai terbangun dari tidur. Mungkin akan mengecewakan kakek. Kakek, hasil pemeriksaannya sudah keluar. Qian Yao tidak ada hubungan darah dengan Anda. Apa biar aku lihat? Qian Yao, kamu tidak ada hubungan darah dengan kakek. Kau masih berani nekat tinggal di sini. Qian, Yao Yao adalah tamu undangan saya. Kau tidak punya sopan santun sedikit pun. Mana sopan santunmu, kakek? Qian Yao, dia sudah tidak bermoral sejak kecil. Dia memasak untuk Anda, mendekati Anda. Semua itu ada tujuannya. Qian Yao, kamu bilang kamu mendekati kakek. Tujuanmu apa sih? Luo Qian, tidak semua orang seperti kamu berhati jahat. Tidak mau ngomong, ya. Panggil orang, angkat dia, interogasi dengan benar. Menghina istriku. Tanya aku dulu, ya. Tuan Luo, aku juga punya laporan pemeriksaan. Coba lihat lagi. Ini sebenarnya terjadi apa sih, kakek? Kakak Siang sekarang sudah benar-benar terpesona oleh Qian Yao. Dia pasti melihatnya. Jiang Li. Tuan Luo, ini adalah video pengawasan dari laboratorium. Anda pikir? Kakek, ini bukan dia yang sebenarnya. Mereka berdua bersama-sama memfitnahku. Qian, sampai sekarang kamu masih beralasan. Selama belasan tahun ini, kakek tidak baik padamu. Kakek, Qian yang hilang. Aku hanya terlalu takut kehilanganmu. Omong kosong. Kakek, maafkan aku kali ini. Yao, aku benar-benar tidak menyangka. Benar-benar putri Qian, cucu kandungku. Kakek, aku benar-benar cucu kandungmu. Ya. Aku sangat bahagia. Biar kakek peluk. Jiangxi, terima kasih. Akhirnya aku punya keluarga. Bukan begitu, Qian Yao, dia adalah anak ayam hutan yang tidak punya ibu sejak kecil. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi putri sejati keluarga Luo? Aku yang benar. Qian, kamu adalah anak dari pembantu rumah kita. Orang tuamu meninggal muda, aku yang merawatmu. Tidak mungkin. Ini tidak benar. Anak itu dibutakan oleh status. Yao, meskipun dia bukan keluarga Luo, tapi dia dibesarkan olehku.
Biarkan dia tinggal di keluargaku saja. Kalian berdua jadi teman. Dia. Kakek merawatnya selama bertahun-tahun. Pasti dia sangat menyayanginya. Demi kakek, aku tahan. Kakek, aku menurutmu. Anak baik. Yao sekarang tunangannya keluargamu. Dan juga milik kamu. Kamu sebelumnya udah bilang mau tanggung jawab sama aku. Kamu udah mulai ikat janji. Aku sih gak masalah. Tapi kan sekarang aku udah punya kakek. Urusan sebesar ini harus dengerin kata-kata orang tua. Betul. Aku pasti bakal perhatiin baik-baik buat kamu. Kakek sebelumnya gak ngomong gitu. Tante Chen, aku mohon. Sekarang cuma tante yang bisa bantuin aku. Bantuin kamu atas dasar apa? Luo Qianqian, kamu masih belum ngerti. Kehilangan status putri keluargamu. Kamu bukan apa-apa. Kalau Kijao itu putri kandung keluargamu, buat keluarga Jiang kita ini 100% untung. Kenapa aku harus bantuin kamu? Nyonya Qin, putri angkat kesayanganmu tiba-tiba jadi putri keluargamu. Apa kamu gak mau untuk sedikit? Kakek, keluarga Qin datang. Tuan besarku, jangankan Yao ternyata cucu perempuan kakek. Putri keluargamu. Yao bisa ketemu sama kakek. Seluruh keluarga kita itu bahagia buat dia. Benar, kakekmu. Kakek adalah kakek dari Yao. Dan juga kakek dariku. Kedepannya, aku sama Yao bakal sama-sama berbakti sama kakek. Gak usah repot-repot berbakti. Kalian udah kerja keras selama ini. Kalian datang ke sini pasti ada perlu. Ngomong aja, kalian punya permintaan apa? Aku usahain buat kamu ya. Tuan besar emang baik banget. Keluarga kami akhir-akhir ini emang lagi ada masalah. Lihat deh, pernikahan Suel yang udah bagus-bagus malah direbut sama Yao. Keluarga kita sekarang udah diambang kebangkrutan. Cuma kakek yang bisa nyelamatin kita. Luo Cheng, kasih dia 5 juta yuan. Siap. Tuan besar emang baik banget. Udah terima uangnya langsung pergi. Jangan pernah deket-deket Yao lagi. Dengar gak, Tuan besar Luo ini? Maksud kakek apa? Yao itu anak kandungku. Kamu ngomong apa anak? Ini. Gitu aja kok repot. Kalian udah terima uangnya kan? Mulai sekarang, jangan pernah dekat-dekat Yao lagi. Gimana perlakuan kalian ke Yao selama ini? Aku tahu semuanya dengan jelas. Ingat baik-baik, keluargamu bukan keluarga yang bisa seenaknya diusik. Ngerti? Tuan besar Lu, kita udah merawat Yao selama bertahun-tahun. Suer bahkan malah masih posisinya sebagai nyonya muda CEO dia. Cuma 5 juta yuan aja mau ngusir kita. Enak aja. Betul. Kalau gitu sebutin harga lo. 100 juta buat beli cucu perempuan lo. Sama posisi nyonya muda CEO dia. Gak keterlaluan kan? Limpah, mimpi siang bolong ya. Yao, dari kecil kamu udah nguri-nguri. Bolos sekolah, ngerebut barang kakakmu. Ibu sampai stres mikirin kamu. Kok kamu ngomongnya gitu sama ibu? Kamu jahat banget sama ibu. Linfa, udah gini, masih sempat-sempatnya nuduh aku nyuri di depan kakek. Nuduh aku nyuri. Bolos, itu semua perbuatan Kinsu. Soal perjanjian nikah, itu Kinsu yang meremehin Jiang Xian karena miskin. Makanya dia ngejebak aku. Ini namanya ngerebut, ini namanya kalah. Kakek dulu, kakek lihat kan, udah gini aja Yao masih bohong. Dia dari kecil emang gak punya kebiasaan baik, makanya imajinasinya ngejatin hebat banget. Sayang banget gak jadi penulis naskah. Tuan muda Jiang, kamu datang tepat waktu. Yao itu gak kayak yang kamu lihat, omong kosong. Jangan kira aku gak tahu apa-apa, gimana kehidupan Yao di rumah ini selama ini. Ini. Semua ini bukti kalau Yao selalu jadi kambing hitam buat Kinsu. Bahwa
keluarga lintang darah ini pergi dari sini. Jangan pernah biarin aku lihat mereka lagi di Manceng. Siap. Kim Yao, kamu serigala berbulu domba. Kalau bukan karena keluarga tim kita, kamu bisa jadi nyonya muda Ceopedia. Kamu mau lihat kita hancur? Bawa pergi. Dasar manusia tidak tahu diuntung. Manusia tidak tahu diuntung. Manusia tidak tahu diuntung. Manusia tidak tahu diuntung. Jiang Xia, terima kasih sudah selalu di pihakku. Kamu istriku. Seumur hidup ini, aku akan selalu ada di sisimu tanpa syarat. Cia, kamu ngapain aku? Orang-orang, oh. Kakek, kamu kenapa? Tolong. Tuan besar, cepat panggil dokter. Tuan muda lugu, tuan besar keracunan. Untung ketahuan cepat, baru aja dikasih obat, sebentar lagi bakal baik. Kamu tenang aja, kakek bakal baik-baik aja. Yao. Kakek, kamu udah sadar. Aku kira gak bakal ketemu kamu lagi. Gadis bodoh. Kakek baru aja nemuin kamu. Masa tega pergi gitu aja? Tuan besar, sekarang kamu udah gak apa-apa kan? Baik. Jauh lebih baik. Xiaoyan, ada kamu jagain Yao. Kakek meskipun udah pergi, aku juga tenang. Kakek, jangan ngomong gitu. Kamu baru aja nemuin aku. Aku mau kamu selalu nemenin aku. Baik. Tuan besar, Lu kian mau kabur. Ketangkap sama aku, sayang banget. Kamu ternyata masih hidup. Kian, kamu kenapa kamu jahatin aku? Kenapa? Aku udah jadi nona besar keluarga lu selama 20 tahun. Sekarang cuma gara-gara Kim Yao anak kandungmu. Kamu langsung perhatian banget sama dia. Sedangkan aku, statusku sebagai nona lu hilang. Dan juga kasihan, bahkan kamu kayak sampah. Musir aku gitu aja. Kenapa aku mau kamu mati? Asal kamu mati. Sesuai surat wasiat, semua harta keluarga lu bakal jadi milikku. Makanya kenapa kamu gak mati aja? Kian, kamu keterlaluan. Kakek susah payah merawat kamu 20 tahun. Kamu malah ingin dia. Kamu bukan manusia. Kamu bakal nanggung akibat dari semua yang kamu lakuin hari ini. Kamu pantas ngomong gitu sama aku. Jiang Li, bawa ke kantor polisi. Baik. Jangan sentuh aku. Lepasin aku kalian, kakek jelata berani giniin aku. Ini tanggal ini. Bulan ini. Tanggal ini. Baik. Nikah itu acara bahagia. Semakin cepat, semakin baik. Betul. Aku juga mau cepat gendong cicit nih. Betul. Kita harus suruhin mereka berdua usaha lagi. 3 tahun 2 anak. Jadi, urusan aku sama Yao. Kamu gak punya hak mutus ya. Ini 15% saham di tanganku. Selanjutnya jadi milikmu. Buatku. Kado pernikahan. Terima kasih, Bibi Chen. Panggil aku apa? Ya mau manggil apa lagi, Bibi udah cukup. Ibu tiri juga ibu. Urusi urusanmu sendiri. Terima kasih, Ma.
cantik nggak Mangka? Xiao Yang ternyata selama ini mikirin Yao Yao juga. Benar-benar takdir. Mereka benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Betul, betul. Bahkan aku yang menulis naskah pun tidak berani menulis seperti ini. Yoyo dari keluargamu sangat cantik. Aku harus menuliskannya menjadi naskah dan membuatnya menjadi film. Aku tidak bisa menjadi satu-satunya yang tersentuh. Yang kecil. Aku serahkan Yoyo padamu. Setelah ini, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Kakek tenang saja. Gadis kecil. Subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih.